Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, teman-teman pelayan, dan juga jemaat yang harus beribadah di rumah karena pandemi COVID yang kita alami. Untuk 2 minggu ini saya belum tahu apakah diperpanjang untuk kota Kendari atau tidak. Yang jelasnya mulai tanggal 6 sampai tanggal 20. 2 kali hari Minggu kita tidak bisa beribadah dengan bebas seperti yang lalu-lalu. Tapi mari kita berdoa, bebaskan rohmu baik beribadah di rumah masing-masing, biar kita belajar dari firman Tuhan dan mengalami kekuatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapati pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi untuk pembacaan pertama mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kita baca ayat yang ke-10 sampai 13. Alkitab berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya baca kembali ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini sangat mengagumkan saya. Karena ketika dalam perjalanan Yesus ke sebuah kota yang namanya Kapernaum, Yesus didatangi oleh seorang perwira. Kata perwira ini berarti dia punya kedudukan. Dia punya pangkat pimpinan tentara Romawi. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Kapernaum, tapi dia datang dari Roma, Italia. Dan karena waktu itu Israel dijajah oleh Roma atau dijajah oleh Italia, menyebabkan pemimpin-pemimpin di sana rata-rata orang Roma. Maka seorang perwira datang mencegat dia dan berkata kepada Yesus bahwa seorang hambanya mengalami sakit. Dan sakitnya itu sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus bilang, "Oke, saya datang ke rumah untuk menyembuhkan dia." Tapi perwira ini mencegat dia dan pada akhirnya Yesus memuji imannya dan berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Iman sebesar ini tidak aku dapati di antara orang Israel sekalipun." Artinya begini, sebuah iman yang sangat dipuji oleh Yesus. Pagi hari ini saya berbicara tentang iman yang dipuji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa karena dia bukan orang Yahudi. Dia datang dari Roma, Italia. Tetapi punya iman yang hebat, punya iman yang luar biasa sampai iman itu dipuji oleh Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dan saya punya iman yang sama seperti perwira ini. Sehingga di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, "Iman sebesar ini saya tidak dapat di Kendari, saya hanya dapat di GPD Mandonga." Amin. Iman seperti ini tidak aku dapati dimanapun kecuali di tempat ini. Nah, ini yang luar biasa. Kecuali pribadi ini,
kecuali nama ini. Nah, ini yang sangat luar biasa dan mari kita belajar apa yang menyebabkan sehingga iman orang ini bisa dipuji. Yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, kenapa bisa imannya dipuji? Ayatnya yang ke-28. Maksudnya ayatnya yang ketiga. Ayat yang kelima maksud saya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bapak ibu saudara-saudara, yang pertama, kenapa bisa imannya dipuji oleh Yesus? Karena dia datang pada alamat yang tepat. Dia datang pada Yesus. Bapak ibu saudara-saudara, kondisi saat ini sangat lumayan dibilang mencekam. Tapi bagi anak Tuhan, ini sebuah batu loncatan untuk kebaikan kita pribadi lepas pribadi. Dia punya jabatan. Tapi dia datang kepada Yesus. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dalam perjalanan itu dia datang pada Yesus. Dan minta kesembuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika kita mengalami masalah yang seperti perwira ini alami. Yang kita lakukan bukan datang langsung kepada Yesus. Tapi kita mulai cerewet dulu. Kita mulai marah-marah dulu. Kita banting sana banting sini dulu. Dan setelah itu kita cerita sana sini dulu. Baru setelah itu kita datang pada Yesus. Atau terkadang kita datang dulu ke dukun. Kita datang dulu ke orang pintar. Pada satu kali ketika saya mendoakan seseorang. Dia bilang begini, saya datang di orang pintar. Orang pintar itu bilang, panggil pendetamu doakan. Dia duluan di orang pintar, mau datang ke Tuhan. Terkadang kondisinya seperti begitu. Dia tidak mendahulukan Tuhan. Sedangkan perwira ini mendahulukan Tuhan. Ketika Yesus lewat, dia datang kepada Yesus. Bapak ibu saudara-saudara, dalam kondisi permasalahan hidupmu, jangan lari ke orang lain. Amin. Jangan lari ke dukun. Jangan lari cerita sana sini. Tapi datang dan sujud di kaki Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan menyatakan hal yang luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Dia datang kepada Yesus dan mengalami kesembuhan. Bartimeus yang buta. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yeriko, dia berseru, Tuhan, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka apa yang terjadi? Orang bilang diam kok. Yesus sementara lewat. Tapi dia semakin keras berteriak. Dan Yesus mendekatinya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat. Dan pada akhirnya Bartimeus mengalami kesembuhan. Masalah pasti ada. Selama Anda dan saya hidup tidak lepas dari masalah. Tapi tanggapan kita kepada masalah inilah yang penting. Kemana kita harus lari? Pemazmur pernah menyampaikan, kemana aku harus lari? Ke dalam tanah, Engkau ada. Ke gunung tinggi, Engkau ada. Ke batas langit, Engkau ada. Tuhan selalu ada buat Anda dan saya. Dan karena itu jangan lari ke siapa-siapa. Ketika ada masalah, dimanapun juga itu, tundukkan kepala dan minta pertolongan Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan akan menjadi bagian saudara. Yang kedua, apa yang menjadi poin bagi kita sehingga iman kita dipuji seperti perwira ini. Ayatnya yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh.
ia sangat menderita. Pertama, dia datang pada Yesus. Yang kedua, dia ternyata orang yang sangat peduli. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman Yesus ini masih terjadi. Bahkan sesudah zaman Yesus pun masih terjadi. Yang namanya hamba, sekali lagi, yang namanya hamba itu dibeli. Dan terkadang hamba itu dijual di pasar. Dengan model masing-masing, dengan harga masing-masing. Dengan keahlian masing-masing. Itu dijual di pasar. Dan orang-orang kaya datang untuk membeli. Yang ini karena dia pintar main bass, harganya 10 juta. Yang sana main drum, kurang-kurang sedikit. Yang ini main keyboard, lebih di atas lagi. Seperti begitu, ditawar-menawar karena dilihat dari kemampuan kekuatannya. Dan setelah dibeli, mau mati atau tidak, mau dikasih makan atau tidak, itu urusan hambanya. Ketika bisa jadi hamba ini dibeli, dibawa ke rumah masih sehat. Tapi ternyata dia mengalami sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit mah. Bukan sakit kepala. Bukan sakit korengan. Bukan sakit panu. Tapi lumpuh. Artinya dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Cuman lumpuh, tidak bisa lagi bekerja. Dan terkadang seperti begitu, maka ini dibuang saja, tidak usah dikasih makan. Dibiarkan saja sampai mati. Tapi sang perwira peduli. Dia punya hati yang peduli dengan anak buahnya. Dia punya hati yang peduli dengan orang yang menderita, yang dia beli, yang dia bayar. Dan dia bawa kepada Yesus. Dia capek-capek untuk datang kepada Yesus. Bisa jadi dia tinggal menelpon, bro, tolong antar Yesus ke sini. Tolong singgah di rumahku. Tapi tidak, dia datang kepada Yesus. Dan dia peduli dengan orang ini. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan bagi saudara. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang orang lain sangat susah di samping kiri kanan kita. Atau barangkali dalam rumah kita. Tapi kita tidak peduli dengan mereka. Kita biarkan saja dia sesak dengan penderitaannya. Kita biarkan saja dia mengalami seperti yang dia alami saat ini. Kita tidak peduli dengan mereka. Alkitab mengajarkan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya yang dia alami itu juga beban kita. Maka saya ajarkan kepada jemaat. Kalau dengar jemaat kita sakit, kalau bisa kunjungi, boleh. Tapi kalau tidak menelpon, doakan mereka. Peduli dengan mereka. Supaya mereka juga kuat. Sebarkan kata-kata positif di antara jemaat ini. Saya berharap sekali lagi. Bagi teman-teman yang aktif di media sosial. Mari baik WA grup kita. Atau Facebook grup kita. Mari jangan sebar hal-hal yang negatif. Belajar sebar hal-hal yang positif. Kata-kata yang membangkitkan iman. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Jangan kata-kata yang membuat ketakutan. Jangan kata-kata yang membuat iman kita semakin menurun. Berbicara dengan siapapun juga. Dalam kondisi susah apapun juga. Peduli dengan mereka. Jangan buat iman mereka semakin menurun. Tetapi bangkitkan iman mereka dengan kata-kata positif. Amin. Beri dorongan kepada mereka. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya begini,
Tuhan taruh kita di tengah-tengah keluarga. Tuhan taruh kita di lingkungan. Tuhan taruh kita di tengah-tengah jemaat ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Perwira. Dia pimpinan. Dia mau jadi berkat bahu buat anggotanya. Dia punya pangkat yang tinggi. Dia punya kekayaan yang lebih. Dia punya kehebatan. Tapi dia juga peduli dengan orang yang paling rendah dalam rumahnya. Mari peduli. Karena pasti kepedulianmu dilihat oleh Tuhan. Yang ketiga. Baca ayat 8. Kembali Matius pasalnya yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang ketiga, dia punya kerendahan hati. Yang pertama, dia datang pada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dia peduli. Yang ketiga, dia punya kerendahan hati. Saya baca cerita ini dan kata-kata ini membuat saya sangat kagum dengan iman perwira ini. Kalau sekarang perwira itu 2 bunga. Ya, 1 bunga, 2 bunga. Itu sangat luar biasa. Kalau polisi, tentara, kalau punya pangkat itu luar biasa. Tapi saya tidak berbicara pangkat sebenarnya di situ. Tapi yang saya lihat, dia orang yang hebat. Dia orang yang kaya. Kenapa? Karena dia seorang perwira, punya jabatan yang luar biasa. Punya anak buah yang banyak, punya pasukan. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, engkau tidak layak datang di rumah. Dia punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baru punya pendidikan S1, S2. Sudah anggap orang tua yang SD kolot. Tidak tahu apa-apa. Apalagi tidak sekolah. Kolot kok, mama. Ketinggalan zaman mau ke papa. Kadang kita baru punya motor. Lihat orang yang jalan kaki. Sudah seperti jijik. Lihat, kasihannya Mikau. Kadang kita baru punya mobil, sudah menganggap diri lebih dari orang lain. Padahal cicil setiap bulan. Kadang kita punya sesuatu yang lebih, kita sudah menganggap orang lain tidak apa-apanya. Kita mulai sombong dengan keadaan kita. Jemaat yang saya kasih, bahkan ini templakan buat saya. Jangan kita sombong dengan kondisi kita. Karena yang kita alami saat ini itu cuma karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan tidak angkat saudara, siapa yang bisa angkat saudara? Saya pun juga seperti begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Sabtu kemarin sampai hari ini saya sementara berduka sebenarnya. Karena pimpinan awal saya, gembala sidang saya di kampung saya yang mendidik saya itu dipanggil Tuhan, meninggal. Kurang lebih 1 minggu dia ada di rumah sakit di Kupang. Dibawa dengan pesawat dari Rote ke Kupang dan akhirnya meninggal di rumah sakit Siloam Kupang. Dan kemarin dibawa kembali ke Rote. Hari Selasa nanti dimakamkan. Teman-teman saya, seangkatan bahkan adik-adik saya, senior-senior saya, kami baku kontak, mau ndak pulang ke Rote? Saya bilang urusannya ribet. Kalau kita pulang ke Rote, kalau saya dari Kendari ke Rote naik kapal bisa, tapi 1 minggu baru sampai. Harus ke Makassar dulu, dari Makassar ke ini, dari Makassar ke Kupang ke Rote saja bisa 4 hari baru tiba. 3 hari sampai di Kupang, 1 hari lagi mau nyebrang ke Rote, sudah dikubur, tidak dapat apa-apa. Kalau naik pesawat, saya mesti PCR 5 hari baru hasilnya keluar.
Kalau 2 hari, ya sama saja. Tiba juga tidak dapat apa-apa. Lebih bagus saya dari sini mendoakan saja. Ketika saya dengar ini Bapak, saya belajar ini dan saya hubungkan dengan kondisi yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, ketika saya TC, saya dihantam dengan kata-kata dari almarhum yang meninggal ini. Kau bisa apa? Ditanya kau bisa apa? Kau lihat saudara-saudaramu. Yang satu bisa pimpin pujian dengan baik. Tidak tamat SD, tapi pintar pujian, pimpin pujian, hebat sekali pimpin pujian. Kau bisa apa? Kau cuma bisa ikut mobil kondektur dari sini ke sana, kau bisa apa? Yang satu sepupu saya, om saya, hebat pimpin pujian, tamat SMA langsung sekolah. Nah kau 5 tahun berandalan, nah bisa apa-apa. Dari situ saya belajar kalau saya mencapai titik ini bukan karena saya tapi karena Tuhan. Maka coba ketika Anda dalam posisi kesuksesan, flashback kembali, lihat diri Anda. Siapa Anda sebenarnya? Supaya kita tidak sombong dengan kondisi kita. Kita tidak bangga dengan apa yang kita alami saat ini, tapi kita bangga dengan Tuhan yang memberkati saya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari merenungkan bahwa perwira ini walaupun punya jabatan, punya uang. Dan bisa saja dia minta apa saja bisa jadi. Tetapi dia sangat rendah hati. Mari belajar dari Tuhan. Belajar dari perwira ini. Imannya dipuji karena poin yang ketiga, dia sangat rendah hati. Yang keempat dan terakhir, dia punya keyakinan akan perkataan Tuhan. Ayat yang 9 dan seterusnya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kejarlah ini, maka ia kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau ayat 8, dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia punya keyakinan bahwa kata-kata dari Yesus punya kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini iman yang luar biasa. Dia terlalu yakin dengan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Katakan sepatah kata saja. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sejak kecil kita sekolah minggu. Remaja, pemuda, sampai orang tua. Firman Tuhan. Saya pribadi sudah baca beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana dengan saudara? Sudah berapa banyak khotbah yang kita dengar? Apakah iman kita dipuji saat ini? Karena keyakinan kita akan firman Tuhan. Bukankah seringkali ketika pendeta khotbah, ketika firman Tuhan datang, kita bilang untuk yang itu saya tidak begitu. Atau seringkali firman Tuhan datang dan menemplak kita. Kita boleh masih kurang ajar itu pendeta. Dia tahu permasalahanku, baru dia ngomong tentang saya lagi. Dari mimbar lagi. Tersinggung. Kita tidak merendahkan hati kita.
kita tidak iakan aminkan firman Tuhan yang keluar. Tapi kita protes. Kita marah, kita emosi. Perwira ini sepatah kata saja aku yakin. Mari yakin akan firman Tuhan. Mazmur 91 salah satunya yang saya sampaikan minggu lalu. 1.000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Engkau hanya menontonnya. Lihat kondisi ini dan yakini firman Tuhan. Lihat kondisi ekonomi dan lihat firman Tuhan. Lihat kondisi kehidupan dan lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kondisi ini? Mazmur bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut. Karena apa? Tuhan gembala. Kelam saat ini. Tapi saya ingin sampaikan kepada jemaat, jangan takut. Karena Tuhanlah gembalamu. Amin. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia akan membaringkan kita di air yang enak. Membuat kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kondisi sulit ini. Maka lihat firman Tuhan. Jangan lihat berita dan penuh dengan ketakutan terus setiap hari. Positifkan pikiran. Dan biar imanmu tumbuh dengan perkataan firman Tuhan. Ketika perkataan firman Tuhan kita yakini, maka iman kita dipuji oleh Tuhan. Amin. 4 hal yang sudah saya sampaikan bagi saudara. Yang pertama, datang pada Yesus. Yang kedua, belajar peduli. Yang ketiga, punya kerendahan hati. Dan yang keempat, takut dan percaya akan firman Tuhan. Ku yakin saat